Resiko galbay di aplikasi Shopee tahun 2025 yang katanya sudah akan ada di si lapangannya, terutama untuk bulan depan ya. Mungkin bulan sekarang belum ada, tapi katanya di bulan depan Shopee sudah resmi bakal turunkan di si lapangan, terutama yang ada di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya risiko galbay Shopee tahun 2025. Dalam artian Shopee ini ada si pinjam dan juga si pay later ya teman-teman semuanya. Karena mengingat dua aplikasi ini atau ya Shopee lah ya, gampangnya saya sebut Shopee aja. Shopee ini punya pinjol yang sangat besar, baik itu di pay letternya ataupun di si pinjamnya. Ini nasabahnya banyak sekali, limitnya juga besar-besar dan banyak sekali yang galbay. Ini membuat perusahaan Shopee juga ya pasti berpikir terhadap yang namanya banyaknya nasabah yang galbay karena duitnya hilang gitu kan. Akhirnya katanya bulan depan itu Shopee akan resmi menurunkan di lapangan di seluruh daerah untuk wilayah Pulau Jawa dulu katanya. Khususnya untuk Pulau Sumatera, Kalimantan ataupun yang lainnya itu katanya masih aman. Oke. Di sini saya mau bahas ya. Kalau masalah resiko DC, ya sudahlah. Aku laku juga ada DC-nya dari dulu. Toh masih banyak yang galbay gitu loh. Itu pertama yang pengen saya katakan. Lalu kemudian yang kedua, masalah penurunan DC ini ada di seluruh wilayah untuk Pulau Jawa. Langsung gitu ya, saya kira akan sangat berat. Mungkin kalian udah pernah dengar ya, ada DC Shopee tahun 2023. Tahun 2024 nyatanya nggak ada. Tahun 2023 apalagi gitu kan. Dan sampai detik ini di tahun 2025 pun belum ada di si lapangannya atau FC, terserah lah kalian mau manggilnya FC ataupun di si lapangan. Yang jelas ada DC yang datang ke rumah kalian gitu ya. Sebenarnya sih yang bener tuh FC, tapi udah lu umumnya itu di si lapangan. Nah, gimana resiko tersebut? Saya kira nggak usah terlalu ditakutin. Saya kira nggak usah terlalu jadi ancaman juga. Karena toh sebenarnya aplikasi Aku Laku, Kredivo itu udah ada DC-nya dari dulu. Tapi toh banyak juga yang galbay, banyak juga kan yang masih detik ini nih, sampai detik ini masih juga belum bayar gitu kan. Nggak usah, nggak ada masalah sama sekali. Tapi Bang, saya takut kalau orang rumah tahu, kalau tetangga saya tahu, kalau saudara saya tahu, kalau suami saya tahu, kalau istri saya tahu, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau masalah keluarga kalian tahu atau tetangga kalian tahu, ini menjadi sebuah resiko kalian. Kenapa? Ya karena saya kira hutang kalian itu harus diketahui oleh keluarga kalian. Itu wajib saya kira. Kenapa? Apalagi hubungannya antara suami dan istri ya. Saya kira wajib. Karena transparansi dalam hal rumah tangga itu merupakan salah satu kunci pokok kerukunan dalam rumah tangga. Nah, ini ya bukan sok ceramah agama juga sih, tapi memang kenyataannya kan seperti itu ya. Kalau suami dan istri itu saling nutupin, saling nggak pernah terbuka gitu kan, ya ini malah jadi rumah tangganya berbahaya. Alangkah baiknya ya transparan aja. Karena mengingat kalau kita transparan atau kita yang bilang, misalkan si istri ini punya pinjol di aplikasi yang banyak gitu kan. Kalau istri itu bilang ke suami, oke, sehari ataupun 2 hari ya kita bakal diomong sama orang rumah lah, entah dimarahin, entah diomelin, entah bertengkar dulu, tapi itu jaraknya hanya sehari 2 hari, maksimal 3 hari udah selesai masalah. Nanti kita bisa pikirkan bareng-bareng. Nah, terus kemudian nanti saya yakin suami kalian atau keluarga kalian itu pasti dukung kalian, pasti membela kalian, pasti membantu kalian, nggak bakal juga membantu DC, nggak bakal juga membantu pinjol seperti itu ya. Jadi kuncinya ya transparan aja. Kalau misalkan kalian itu memang punya hutang yang selama ini belum diketahui oleh orang rumah ya. Ini menjadi kunci pokok buat teman-teman semuanya, oke? Karena ya kasarnya nanti apa ya, kalau misalkan kita rumah tangga ya, kita lagi kan ya rumah tangga gitu tapi nggak pernah transparan, emangnya enak? Pasti nggak enak loh kan. Satu di sisi lain ya tenang-tenang aja, di satu sisi lain tertekan gitu kan gara-gara pinjol ya, akhirnya nggak bisa selesai juga masalahnya. Oleh sebab itu saya katakan kalau masalah hutang piutang entah sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama paman, sama bibi, sama nenek, terbukalah ya teman-temannya, karena saya yakin keluarga kalian pun pasti dukung kalian. Berarti nanti nggak ada resikonya dong Bang kalau Shopee. Ya semua pinjol juga seperti itu konsepnya. Jadi nggak ada resikonya sama sekali. Yang penting kalian bisa mengatasinya dengan tenang. Kalian bisa mengatasinya dengan enjoy. Jangan panik, jangan takut, jangan grogi, jangan stres.
kalau udah bisa menangani itu semuanya, semua masalah saya kira bisa diselesaikan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab buat pertanyaan teman-teman semuanya dan gak usah takut kalau ada di si Shopee. Dan saya kira pun ya bulan depan juga nggak bakalan ada juga sih, nggak bakalan ada di si Shopee. Paling ada nanti tahun 2028 mungkin ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab. Saya menutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.